Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Iskandar SEMM. Tempat tanggal lahir Sumbu Minasa 20 Juli tahun 1992. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wirabakti. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan, yaitu pada bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar bisnis. Beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar bisnis, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar bisnis merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar bisnis memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup bisnis serta manfaatnya dalam membentuk karir di dunia bisnis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari perusahaan dan lingkungan bisnis, manajemen dan organisasi, kewirausahaan dan perusahaan kecil, konsep pemasaran, manajemen sumber daya manusia, akuntansi dan laporan keuangan, serta bisnis internasional. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar bisnis, menganalisis berbagai fungsi bisnis, mengidentifikasi peluang usaha, serta menyusun rancangan bisnis sederhana yang dapat diterapkan dalam dunia usaha dan organisasi. Yang kedua, kemampuan akhir atau capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam hal ini CPMK, setelah mengikuti mata kuliah pengantar bisnis, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep, ruang lingkup, fungsi dan lingkungan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. 2. Mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi bisnis yang meliputi pemasaran, operasi, sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh lingkungan bisnis, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam hal ini CSR, serta bisnis global terhadap keberlanjutan organisasi. 4. Mahasiswa mampu menyusun bisnis plan sederhana berdasarkan analisis peluang pasar dan kelayakan usaha. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis disusun secara sistematis agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dunia bisnis serta penerapannya dalam organisasi dan dunia usaha. Pertemuan 1. Membahas ruang lingkup bisnis, tujuan bisnis, manfaat bisnis, hakikat bisnis, dan peluang usaha. Pertemuan 2. Membahas perusahaan dan lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Pertemuan 3. Membahas bentuk badan usaha, organisasi bisnis, lembaga keuangan, kerjasama usaha, serta bentuk ekspansi perusahaan. Pertemuan 4. Membahas kewirausahaan, peluang usaha, kreativitas, inovasi, dan penyusunan proposal bisnis sederhana. Pertemuan 5. Membahas fungsi manajemen dan peran organisasi dalam perusahaan. Pertemuan 6. Membahas konsep pemasaran, strategi pemasaran, perilaku konsumen, dan bauran pemasaran. Pertemuan 7. Membahas manajemen produksi dan operasi perusahaan. Pertemuan 8. Dilaksanakan ujian tengah semester atau dalam hal ini UTS sebagai evaluasi terhadap materi pembelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan 9. Membahas nilai waktu uang atau time value of money, meliputi nilai sekarang, nilai masa depan, dan penerapannya dalam pengambilan keputusan bisnis.
Pertemuan 10 membahas manajemen keuangan perusahaan yang meliputi sumber pendanaan, investasi, dan pengelolaan keuangan. Pertemuan 11 membahas manajemen sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan penilaian kinerja. Pertemuan 12 membahas akuntansi dan laporan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Pertemuan 13 membahas analisis keuangan perusahaan, kebutuhan kas, proyeksi keuangan, bisnis internasional, dan bisnis digital. Pertemuan 14 membahas penyusunan bisnis plan berbasis studi kasus. Pertemuan 15 membahas presentase bisnis plan dan evaluasi pembelajaran. Pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS sebagai evaluasi akhir terhadap seluruh materi pembelajaran. Yang keempat, sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar bisnis mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Penilaian dilakukan secara bertahap sesuai capaian pembelajaran pada setiap pertemuan, sehingga perkembangan kompetensi mahasiswa dapat diukur secara berkelanjutan. Penilaian sub CPMK 1 sebesar 3% dilakukan pada materi ruang lingkup bisnis melalui keaktifan mahasiswa dan diskusi kelas. Penilaian sub CPMK 2 dan sub CPMK 3 masing-masing sebesar 3% dilakukan melalui tugas, diskusi, dan analisis lingkungan bisnis serta badan usaha. Penilaian sub CPMK 4 sebesar 4% dilakukan melalui penyusunan proposal bisnis sederhana dan analisis peluang usaha. Penilaian sub CPMK 5 sampai dengan sub CPMK 13 masing-masing sebesar 4% dilakukan melalui tugas individu, tugas kelompok, persentase, forum diskusi, dan studi kasus. Penilaian sub CPMK 14 sebesar 5% dilakukan melalui penyusunan bisnis plan berbasis studi kasus. Ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dengan bobot penilaian sebesar 20%. Ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16 dengan bobot penilaian sebesar 24%. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 14 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 akan diadakan UTS, pada pertemuan ke-16 akan diadakan final test. Selanjutnya, sistem pembelajaran. Dalam hal ini, sistem yang diterapkan ialah luring dan daring. Pada aplikasi Siakat, saya mengupload RPS dan materi-materi pertemuan 1 hingga pertemuan 14 yang bertujuan agar mahasiswa dapat melihat materi-materi yang akan dipelajari. Pada aplikasi Zoom dan Google Meet, aplikasi yang umum digunakan dosen-dosen dalam pembelajaran seperti yang saya gunakan saat ini. Pada aplikasi Google Classroom, saya gunakan untuk pengiriman tugas-tugas dari mahasiswa, sedangkan materi-materi yang saya kirimkan selain terdapat di Siakat, saya juga mengirimkan ke aplikasi WhatsApp dengan harapan mahasiswa dapat melihat langsung materi-materi pembelajaran, dan saya juga memberikan diskusi-diskusi kecil dengan mahasiswa di aplikasi WhatsApp terkait topik-topik yang dibahas. 5. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah adalah metode yang umum dilakukan oleh para dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, yakni pertemuan materi pertama sampai dengan pertemuan materi ke-14. Kedua adalah video pembelajaran. Saya menggunakan video pembelajaran ini dengan beberapa materi, terutama materi dengan beberapa kasus. Pembelajaran ini merupakan rangkuman atau gambaran singkat materi pembahasan yang dibahas. Selain itu, saya mengirimkan video pembelajaran di WhatsApp guna agar mahasiswa dapat memutar berulang-ulang sampai memahami pembelajaran tersebut. Metode ketiga adalah diskusi kelompok, di mana merupakan tukar pikiran suatu masalah dan pemecahannya. Dengan diskusi ini, mahasiswa dapat mengekspor pemahaman mereka dan dapat bertukar pikiran sesama mahasiswa. Metode selanjutnya tanya jawab. Metode ini sering digunakan untuk memancing keaktifan mahasiswa dalam proses mengajar. Metode selanjutnya kuis.
dengan tujuan mereview materi-materi yang sudah diberikan agar mahasiswa mudah menjawab soal-soal yang saya berikan pada saat mid test dan final test. Interaksi dengan mahasiswa tidak hanya saya lakukan pada saat proses perkuliahan di dalam kelas, tetapi juga saya lakukan di luar jam perkuliahan melalui aplikasi WhatsApp dan media pembelajaran daring. Melalui media tersebut, saya menyampaikan informasi perkuliahan, membagikan materi, memberikan penugasan, membuka forum diskusi, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung pada saat tatap muka, tetapi juga berlanjut di luar kelas, sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dan berkonsultasi kapanpun apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Adapun video akan saya tampilkan pada segmen berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan pengantar bisnis hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana ketua tingkat kehadiran hari ini? Semua hadir? Ada beberapa yang tidak hadir, Pak. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Jadi mudah-mudahan yang tidak hadir ini tidak menghambat proses perkuliahan kita. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Minggu lalu kita sudah membedah tentang lingkungan bisnis dan apa itu esensi dari sebuah bisnis. Kita tahu bahwa bisnis didirikan untuk menciptakan nilai dan menghasilkan keuntungan. Nah, pertanyaannya, kalau Anda ingin mengeksekusi ide bisnis tersebut, wadah hukum atau bentuk kepemilikan seperti apa yang akan Anda pilih? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi yang pertama, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK hari ini adalah saya berharap rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis secara kritis perbedaan, kemudian kelebihan, serta kekurangan dari bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, mulai daripada perusahaan perseorangan, CV, hingga perseroan terbatas. Ya baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Kemudian yang kedua, izin usaha relatif lebih mudah dan sederhana persyaratannya. Dan yang ketiga, biasanya bermodal kecil, tenaga kerja masih sedikit, dan alat produksinya sederhana. Ya, kita ketahui sendiri seperti apa model perusahaan perseorangan itu. Mungkin gambaran umumnya itu ialah ibu-ibu rumah tangga yang menjajakan jualan di depan rumahnya, entah itu seperti kue-kue tradisional, kemudian ada nasi campur, nasi kuning, itu bisa dikatakan sebagai perusahaan perseorangan yang dimana ya badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, saya ulangi, izin usahanya relatif lebih mudah dan sederhana karena kenapa? Lokasi daripada tempat jualannya itu di halaman rumah. Bentuk pertama yang paling sederhana adalah perusahaan perseorangan, modalnya dari Anda sendiri, kemudian untungnya juga dari menjadi milik kita sendiri. Tapi risikonya juga Anda tanggung sendiri jikalau Anda tidak mampu mengendalikan yang namanya risiko tersebut. Hingga ke aset pribadi, contohnya apa? Usaha kelontong atau warkop lokal. Ya, jadi warkop lokal ini ketika kita mempunyai rumah yang bisa dikatakan agak luas halamannya, kita mau bangun warkop, kita mau menghasilkan ekonomi tambahan, jadi dibentuklah warkop. Ya, ini harus kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini warkop, harus ada namanya izin dulu. Kita menyurat atau kita bermohon kepada pemerintah untuk diberikan legalitas untuk bisa mendirikan sebuah warung kopi atau toko kelontongan. Itu dari segi pengurusannya mudah, ya.
Kenapa? Karena lokasi milik kita sendiri. Ya, namun jangan salah, di samping itu juga ya, kebalikan daripada kebaikan itu ada juga keburukan. Tapi kita bahas kebaikannya dulu. Kebaikan yang pertama, ketika perusahaan itu milik perseorangan, yaitu pemilik bebas mengambil keputusan sehingga keputusan itu cepat dilaksanakan. Ya, kita tidak perlu meminta pertimbangan dari orang lain. Mengapa? Karena kita yang mau menjalankan usahanya. Tidak perlu harus mencari investor, tidak perlu mencari relasi lain untuk bisa membangun kita punya usaha. Yang kedua, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik. Ya, kalau kita yang punya warkop, keuntungan masuk ke mana? Masuk ke Iya, tidak perlu lagi kita membagi kepada orang, ya, karena notabene-nya adalah perusahaan perseorangan. Yang ketiga, sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjadi. Artinya, ya, mungkin salah satunya bagaimana sih caranya memanage keuangan, bagaimana sih caranya kita memanage itu produksi. Tidak semua dong hal-hal itu kita harus umbar kepada orang lain yang takutnya nanti menjadi kesaingan buat kita. Tidak apa-apa kita bersaing selama itu Yang selanjutnya adalah biasanya pemilik lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya. Nah, kalau kita yang punya sendiri usaha itu, kita termotivasi untuk bergerak lebih awal, lebih pagi. Oh, kalau saya punya warkop, saya ini harus bangun pagi, pergi mencari bahan-bahan produksi utama yang fresh, yang masih bagus. Apa temannya kopi kan biasa ada gorengan, kemudian juga ada juga biasa kita sajikan nasi kuning, kemudian kue-kue tradisional, ya mungkin bisa kita dapatkan apabila kita duluan ke pasar dengan catatan lebih awal bangun. Kemudian selanjutnya, di samping itu ada juga keburukan atau kebalikan daripada kebaikan tersebut apabila kita menjadi seorang pengusaha tunggal. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, sumber keuangan Nah, terkadang inilah yang akan menjadi masalah utama ketika kita baru mau merintis yang namanya usaha. Di mana Kak saya mau pinjam modal? Siapa yang mau kasih Kak? Ya, namun sekarang kan sudah banyak nih agensi atau dari pihak-pihak bank yang menawarkan pinjaman awal sehingga mempermudah bagi seorang pengusaha untuk memulai merintis karirnya. Yang ketiga, kelangsungan usaha kurang terjamin karena hanya mengandalkan usaha-usaha pemilik. Ya, yang namanya kelangsungan usaha kurang terjamin, kira-kira apa indikatornya? Pada dasarnya manusia ini kan makhluk sosial, butuh saling berinteraksi. Jadi kita ini sebagai pelaku usaha tunggal harus rajin-rajin komunikasi. Kenapa? Kalau kita tidak rajin-rajin berkomunikasi sama orang, bagaimana caranya kita punya produk, kita punya jualan itu bisa terkenal. Seperti kendalanya biasa di bagian itu. Yang keempat, pengelolaan lebih kompleks karena semua aktivitas mencari sumber dana, produksi, pemasaran dilakukan sendiri oleh pemilik. Nah, di sini biasa letak kejenuhan. Mungkin 1 minggu pertama itu oke lah. Tapi kita akan mulai kewalahan ketika kita punya usaha ini sudah banyak dikenal orang. Kalau orang sudah mengenal usaha kita, bisnis kita ini, maka otomatis akan menambah jumlah permintaan. Lah kalau saya sendiri kelola warkop saya kelola usaha kelontongan saya. Ketika ada customer yang datang, Pak saya mau pesan, kewalahan saya kalau tidak merekrut ya tenaga kerja. Ya, seperti itu. Oke, sekarang adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian, coba bayangkan Anda bersama sahabat Anda ingin mendirikan bisnis agensi periklanan digital. Sahabat Anda ini pintar sekali membuat desain dan strategi pemasaran, tetapi dia tidak mempunyai modal atau dia tidak mempunyai uang. Sementara Anda punya modal dan punya uang, tapi tidak punya waktu karena sibuk bekerja. Jika menggunakan bentuk CV, siapakah yang menjadi sekutu aktif dan siapakah yang menjadi sekutu pasif? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat? Oke, ketua tingkat silakan. Baik, menurut saya sahabat kita yang pintar desain itu menjadi sekutu aktif karena dia menjalankan
operasional agensinya, sedangkan kita yang menyumbang modal uang menjadi sekutu pasif, Pak. Oh gitu, baik, terima kasih atas jawaban, tepuk tangan untuk teman kita. Saya sepakat dengan jawaban daripada ketua tingkat bahwa yang menjadi sekutu aktif adalah teman kita. Sekarang kita masuk ke bentuk yang paling profesional dan berbadan hukum legal, yaitu perseroan terbatas atau sering sekali kita kenal dengan PT. Mungkin ada yang mau menjabarkan atau ada yang mau memberikan masukan, PT apa yang kalian ketahui? Aryo, coba. PT Sinar Galesong. Coba Firman, PT apa yang kamu ketahui? PT Sementonasa. Lisa, PT apa yang kamu ketahui? Perseroan terbatas. Ini kan pasti perusahaan besar ya, karena dia itu berbadan hukumnya jelas dan siapa yang menjadi pemasok atau pemegang saham daripada perusahaan tersebut. Kalau Lisa, PT apa yang kamu ketahui? PT Mayora, oke. Filda? PT Prima Unggul Global. PT Prima Unggul Global, oke. Tepuk tangan kembali untuk kita. Saya jelaskan, di dalam perseroan terbatas, modalnya terbagi atas saham. Keunggulan utamanya adalah limit liability atau tanggung jawab terbatas. Artinya, kalau kalau PT tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, kerugian yang Anda tanggung hanya sebatas nilai saham yang Anda setorkan saja. Aset pribadi Anda seperti rumah atau kendaraan tetap aman dan dilindungi oleh badan hukum. Jadi sampai di sini paham? Ya, jadi di perseroan terbatas ini ada beberapa orang yang menginventariskan sahamnya untuk bisa membantu supaya perusahaan itu tetap berjalan kondusif sebagaimana mestinya. Ya, namun yang membedakan dengan perusahaan perseorangan, CV, ketika perusahaan itu bangkrut, maka yang disita hanyalah sebatas saham yang diinventariskan. Tidak akan berdampak kepada kepemilikan rumah pribadi atau aset pribadi yang berkaitan dengan tempat tinggal, kendaraan, dan sejenisnya. Seperti itu. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman sebangku Anda selama 1 menit. Jika melihat kondisi UMKM di daerah kita saat ini, mengapa banyak pelaku usaha yang masih ragu mengubah bentuk usahanya dari perseorangan menjadi PT? Nanti 1 orang perwakilan silakan bersuara dari masing-masing kelompok. Oke, jadi sekarang saya persilakan kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Sebentar saya akan meminta Anda untuk mengutarakan jawaban terkait apa yang saya sampaikan tadi. Ya, sampai 1 menit ke depan ya. Silakan berkomunikasi. Oke, bagaimana? Sudah? Oke, sudah. Jadi ini saya tunjuk kelompok 1 di sini, kelompok 2-nya mana? Kelompok 2 di belakang. Nanti kelompok 3-nya mana? Jadi kita tidak apa-apa lebih dari 3 kelompok. Jadi kalau Arya mau memberikan sebentar pendapat boleh juga, pendapat sendiri ya. Oke, jadi saya mungkin mulai dari kelompok pertama, mungkin dari saudari Alia. Saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi saya lontarkan kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada kelompok 1. Jika melihat kondisi UMKM di daerah kita saat ini, mengapa banyak pelaku usaha yang masih ragu mengubah bentuk usahanya dari perseorangan menjadi PT? Silakan, Saudari Alia. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya, banyak pelaku UMKM masih ragu mengubah usahanya menjadi PT karena biaya pengurusan akta dan perizinan yang cukup besar. Mereka merasa usaha perseorangan lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya tambahan. Oh, baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk jawaban kelompok 1. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Kelompok 2 bagaimana? Silakan. Baik, saya Pak. Ya, silakan. Saya berpendapat bahwa kewajiban perpajakan dan administrasi pada PT lebih rumit dibandingkan usaha perseorangan. Karena itu, banyak pelaku usaha kecil yang takut kesulitan memenuhi aturan tersebut. Oh, siap. Baik. Terima kasih. Aplaus untuk teman kita. Dari kelompok 3, ada yang mau diutarakan berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saya lontarkan? Silakan.
Ya, ketua tingkat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selain faktor biaya dan pajak, menurut saya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat PT, seperti perlindungan hukum, kemudahan mendapatkan investor, dan peluang untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Siap. Ya, terima kasih. A+ kembali untuk teman kita. Masih ada yang mau mengutarakan pendapatnya dari kelompok lain? Baik, luar biasa diskusi kita hari ini untuk menguji pemahaman akhir rekan-rekan sebelum kelas kita tutup. Siapa yang bisa merangkum satu perbedaan paling mencolok antara CV dan PT dari sisi keamanan aset pribadinya? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Siapa? Oke, silakan Aryo. Jadi perbedaan CV itu, jika CV mengalami kerugian besar, maka pihak dari kementerian akan menarik semua harta yang dimiliki orang tersebut. Namun, Harta pribadi. Harta pribadi, Pak. Namun jika PT, maka harta pribadi dan aset itu terpisah, Pak. Terpisah. Yang mana disetorkan ke perusahaan, yang mana sebagai aset pribadi. Oke, terima kasih. A+ dulu untuk saudara kita. Hebat. Berarti materi hari ini benar-benar diserap dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebagai penguatan instrumen praktis, saya sudah mengunggah lembar kerja di LMS kita. Tugas mandiri Anda adalah mencari satu contoh perusahaan berstatus CV dan satu perusahaan berstatus PT. Lalu kemudian Anda menganalisis mengapa mereka memilih bentuk kepemilikan tersebut. Minggu depan kita akan naik ke tingkat materi, yaitu proses manajemen dan pengorganisasian bisnis. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, memahami bentuk bisnis adalah langkah awal untuk menjadi seorang pengusaha atau manajer yang bijak di masa depan. Terima kasih atas keaktifan dan antusiasme Anda yang luar biasa pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis yang saya ampu pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wirabakti. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa proses pembelajaran merupakan sebuah perjalanan untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter mahasiswa. Oleh karena itu, saya akan terus berupaya mengembangkan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan dunia bisnis, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bisnis. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, dalam hal ini Kemdikti-Saintek, kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara, kepada Rektor Universitas Wirabakti, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Program Studi Manajemen, seluruh dosen Universitas Wirabakti, serta seluruh tim yang telah memberikan dukungan sehingga proses pembelajaran dan penyusunan video ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis, sekaligus menjadi motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran demi terciptanya lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun di dunia usaha. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.